sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Ini adalah pertandingan antar anggota keluarga sendiri, antar sesama anak bangsa, yang sama-sama ingin membangun negara kita, Indonesia. Politik rasa sinetron. Sindiran ini disampaikan Presiden Jokowi di perayaan hari ulang tahun ke-59 Partai Golkar awal pekan ini. Menurut Jokowi, Pilpres harusnya diisi dengan gagasan dan ide, bukan drama, seperti yang belakangan terjadi. Entah siapa yang disindir Jokowi, tetapi belakangan situasi politik Indonesia memang tengah memanas. Berbagai faktor ditengarai sebagai pemicu, mulai dari putra sulung Jokowi yang juga kader PDIP, Gibran Rakabuming, yang menjadi cawapres Prabowo Subianto, hingga sidang etik Mahkamah Konstitusi yang berujung pencopotan adik ipar Jokowi Anwar Usman dari kursi Ketua MK. Sementara pekan lalu, di acara deklarasi tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud di Semarang, Jawa Tengah, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sempat menyinggung soal kawan yang kini menjadi lawan di Pilpres 2024. Gak takut? Ada yang mengintimidasi, mengatakan tidak boleh pilih Ganjar Mahfud, kalian akan pilih siapa? Ada badai menghadang di depan kita, kawan menjadi lawan, teman menjadi lawan, kita tetap akan dulu siapa? Sindiran Jokowi soal politik rasa sinetron ditanggapi pula oleh kandidat di Pilpres 2024. Ganjar Pranowo setuju, sementara Prabowo menilai persaingan di Pilpres tidak akan bertahan lama karena perdamaian akan datang saat pemilu usai. Semua orang bisa berkomentar apapun dan saya lebih suka dengan gagasan. Saya setuju dengan politik gagasan, maka demokrasi mesti kita dudukkan dalam porsinya sehingga cara-cara yang kira-kira tidak pas ya jangan dipakai. Sehingga semua punya situasi yang semua punya sikap yang sama, punya lapangan yang fair, sehingga gagasan-gagasan itu bisa disampaikan. Dan kita harus jujur. Sekali lagi Pak Jokowi, terima kasih. Contoh yang Bapak berikan, sikap negarawanan Bapak. Bapak kalahkan saya, tapi Bapak mengajak saya untuk bersama. Lalu siapa yang disindir Jokowi soal politik bak sinetron? Tim Liputan, Kompas TV. Politik bak sinetron, itulah komentar Presiden Joko Widodo saat menanggapi situasi politik terkini jelang Pilpres 2024. Berbagai peristiwa belakangan ini memang memicu situasi politik di Indonesia memanas. Lalu adakah pihak tertentu yang didasar atau disasar Jokowi terkait sindirannya itu? Kita bahas bersama sejumlah narasumber pada pagi hari ini. Ada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, yang hadir di studio pagi hari ini. Selamat pagi, Kang Ujang. Selamat pagi, Bang Radi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan melalui sambungan Zoom juga ada politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera, dan nanti juga akan bergabung melalui sambungan Zoom juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Pro Jokowi atau Projo, Panel Barus. Nah, saya sebenarnya mau tanya ini pertama ke Bung Panel, tapi Bung Panel belum bergabung, kita akan tunggu karena Bung Panel ini secara politik sepertinya masih ada di belakang Pak Jokowi begitu ya di Pilpres 2024. Tapi saya akan ke Bung Andreas dulu ya, Kang Ujang ya. Bung Andreas, tadi Mbak Puan sebagai Ketua DPP bidang politik begitu di depan massa PDI Perjuangan itu mengatakan saat sekarang ini ada kawan yang jadi lawan. Ini memang tujuannya ditujukan kepada Pak Jokowi atau gimana nih, Bang Andreas? Ya, saya kira itu bisa ditafsirkan sendirilah. Okay. Tapi gini, soal ini politik rasa-rasa ini kan. Ya. Ya, saya kira itu kalau kita mengatakan seperti itu, seolah-olah kita menyindir rakyat ini gitu. Dalam arti apa? Apakah rakyat ini tidak punya perasaan? Atau masyarakat ini, apakah semua ini robot gitu melihat berbagai kejadian politik yang terjadi saat ini gitu kan?
bahwa kemudian ada orang merasa kecewa, ada orang merasa tertipu, atau ada yang merasa dikhianati. Nah, itulah rakyat. Dan kalau pemimpin menyampaikan seperti ini, ya seolah-olah pemimpin ini tidak punya rasa, tidak punya perasaan terhadap apa yang dirasakan oleh rakyat gitu. Nah, ini kan bahaya sebenarnya. Kalau sudah tidak punya rasa lagi terhadap apa yang dirasakan oleh rakyat. Dan ini kejadian-kejadian yang kita alami hari-hari ini gitu. Bahwa kalau partai kita melaksanakan ya pemilu ini dengan ya berbagai macam aturan yang sudah ada, dengan skenario-skenario aturan yang sudah ada, dan kita mengikuti peraturan itu gitu. Ya. Tapi kan yang membuat drama siapa? Yang kemudian bilang yang membuat sinetron siapa? Siapa yang menulis skenario-skenario politik menuju kepada pemilu ini? Siapa pelaku? Siapa aktor-aktornya? Nah, saya kira hal-hal seperti itulah yang harus kita lihat lah gitu. Bahwa salah satu drama yang ada terjadi dalam politik Indonesia hari ini itu apa yang kita saksikan di Mahkamah Konstitusi, satu episode. Nah, ke depan masih ada episode lain gitu. Yang harus kita perhatikan juga gitu. Sekarang misalnya orang curiga, ini gimana ke depan, rasa curiga kan terhadap apakah pemerintah akan melakukan intervensi terhadap proses politik yang ada ini gitu. Pemilu nanti. Ini kan banyak hal yang kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan publik yang seharusnya ini berlangsung secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jurdil, masyarakat melaksanakannya dengan gembira. Tapi kan orang jadi curiga, tiba-tiba ada polisi datang ke kantor partai. Tiba-tiba hanya karena ada pemimpin datang, bendera-bendera diturunkan. Nah, ini kan fakta-fakta yang ada yang kemudian dirasakan oleh masyarakat. Apakah pemimpin tidak merasakan ini? Jadi Bung Andre, Anda mau mengatakan sebenarnya yang merasa tersindir itu bukan PDI Perjuangan, tapi pemilihnya Pak Jokowi begitu, yang selama 2 periode memilih Pak Jokowi, yang sekarang dibuat bingung begitu kira-kira? Saya kira masyarakat Indonesia ini dengan berbagai macam perasaan itu muncul ekspresi di dalam berbagai macam apa yang mereka munculkan, misalnya di media sosial. Nah, itulah ekspresi dari masyarakat, karena masyarakat hanya bisa melakukan itu gitu. Dan ya kalau Anda menyindir masyarakat, ya saya khawatir sekali gitu, bahwa seolah-olah pemimpin ini tidak punya rasa terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat. Akumulasi perasaan ini kan berbahaya gitu. Terutama rasa curiga loh. Kalau tidak percaya lagi, orang bisa curiga sama orang. Baik, Kang Ujang, dramanya seperti Bang Andreas tadi bilang, justru ada di saat intervensi-intervensi politik yang dilakukan pemerintah saat ini. Ini juga menuju ke arah pernyataan Pak Jokowi yang mengintervensi sehingga menimbulkan drama, termasuk tadi katanya di Mahkamah Konstitusi. Demikian memang adanya. Ya, kalau kita bicara politik secara umum, ya kan penuh drama. Artinya apa yang di depan panggung berbeda dengan yang di belakang. Kan ini selalu terjadi di politik kita. Oleh karena itu kalau misalkan sekarang rame nih soal drakor, drama, lalu sinetron, ya memang fakta dan kenyataan bahwa politik kita diisi oleh hal yang seperti itu. Tetapi apakah mana yang melakukan itu, siapa aktornya, tentu publik sudah membaca itu kan. Nah, misalkan kalau tuduhan atau kritikan Pak Jokowi ini kan sebenarnya juga berbalas kritik lah. Sebelumnya Pak Hasto mengkritik Pak Jokowi, lalu Pak Jokowi tadi ya tanda petik ya mengkritik PDIP yang dianggap baperan gitu kan. Arahnya ke sana sebenarnya. Lalu Mbak Puan mengatakan kawan kini jadi lawan. Ini kan seiring sejalan dengan yang terjadi saat ini. Jadi saya melihat dalam konteks itu ya hari ini marilah ke depan untuk mengkonstruksi narasi politik itu dengan penuh narasi positif, narasi kebaikan. Ya memang fakta dan kenyataannya politik itu kita kan sinetron, seperti sinetron. Nah, dalam politik memang kita dikenal begini, Bang. Kalau politik praktis ya, dalam teoretik tidak dikenal. Ya biasanya kalau bahasa saya boleh mengatakan bahwa kalau politik jangan baperan gitu. Karena kalau kalau baperan itu ya jangan pakai perasaan gitu. Nah, kenapa?
kalau pakai perasaan itu kalau sedang bercinta pakai perasaan, tapi berpolitik tidak. Tetapi kan ini tidak juga di teoretiknya tidak ada, tapi praksis politik seperti itu. Tapi itu tidak bagus, tidak baik. Politik yang baik adalah bagaimana membangun skema relasi antara katakanlah tadi ide dan gagasan, apa yang ada di pikiran dengan hati nurani. Dengan mengembangkan tadi ya kejernihan hati. Ini penting dilakukan oleh seluruh elit politik kita. Makanya yang ada hari ini adalah bukan pertarungan ide dan gagasan, Bang Radi, yang hari ini muncul terus saling kritik, saling serang, lain sebagainya. Oleh karena itu ke depan, ya kalau kita ingin membangun sebuah kontestasi pilpres atau pemilu yang sehat, ya, maka narasi yang harus dibangun dan dikembangkan adalah narasi yang positif, gitu, yang penuh kebajikan, sehingga nanti pilpres itu betul-betul menjadi pesta rakyat, pesta demokrasi yang sejatinya kalau berpesta itu kan menyenangkan, menggembirakan. Nah hari ini kita masih katakanlah, ya walaupun saya menganalisa, tetap dari semua ujung pertarungan nanti, ya kita punya pembelajaran yang besar, selalu berujung pada rekonsiliasi, selalu berujung pada konsensus. Kan dalam teori itu kalau ada konflik, selalu ada konsensus. Kalau ada ribut, ya selalu ada rekonsiliasi, kira-kira seperti itu. Tapi begini, Kang Ujang, saya setuju juga bahwa pertarungan ide dan gagasan masih sangat minim sekarang. Saya mewakili publik begitu ya, saya juga punya hak pilih gitu ya, nanti di Pilpres 2024. Sampai sekarang, sampai detik ini juga masih minim menerima ide dan gagasan para bakal capres begitu ya, kalau boleh dikatakan. Karena banyak berkubang pada perdebatan-perdebatan di luar ide gagasan begitu, saling serang dan demikian. Nah, kalau yang disinggung oleh Bung Andreas tadi soal publik sebenarnya yang disasar atau disindir oleh Pak Jokowi sebagai seorang yang baperan gitu, Anda melihatnya seperti itu? Publik, katakanlah pemilihnya Pak Jokowi selama 2 periode, apakah pantas untuk baper dengan pernyataannya Pak Jokowi seperti itu? Ya, saya sih melihat tidak ya. Kalau baper kembali kepada publik sendiri tadi, kepada pemilih Pak Jokowi. Tetapi saya melihatnya bahwa kalau kita mau mengatakan objektif, tentu ada narasi-narasi yang katakanlah bisa dianggap tepat dari ucapan Pak Jokowi, tapi juga ada yang tidak. Kita kalau menganalisa dari ucapan-ucapan Pak Presiden, Pak Jokowi kan ada benarnya juga ada tidaknya. Oleh karena itu kalau misalkan ya katakanlah mengkritik yang lain baper karena tadi membawa perasaan dan lain sebagainya, bisa iya juga bisa tidak, kita tidak tahu. Tetapi dalam konteks itu kalau kembali kepada tadi pernyataan Pak Jokowi kepada pemilihnya, gitu ya, kepada pengikutnya, saya rasa arahnya tidak ke sana, karena ya, arahnya pasti ke lawan politik. Ini saya sih melihatnya seperti itu. Iya. Ini saya juga sudah tersambung dengan, tadi sebenarnya kita akan ke Bung Panel, sepertinya Bung Panel belum bisa bergabung dengan kita. Jadi pagi hari ini yang bergabung ada Bang Emmanuel Ebenezer sebagai Ketua Umum DPP Prabowo Mania 08 yang sebelumnya juga sebagai pendukung Pak Jokowi ini, Jokowi Mania sebelumnya ya. Pak, selamat pagi, Bung Noel. Selamat pagi, Mas. Mantap. Selamat pagi, Pak Seth. Nih, Bang, lagi ngobrol-ngobrol ini, Bung Noel. Pak Jokowi kemarin, ya ngobrol-ngobrol soal ngobrol-ngobrol soal sindir-sindirannya Pak Jokowi. Katanya politik sekarang itu banyak bapernya, banyak drakornya, banyak sinetronnya begitu. Ini siapa yang disasar kalau Anda melihat pernyataan Pak Jokowi, Bung Noel? Ya, gerakan Pak Jokowi kan melihat realita itu ketika semakin mendekatinya pemilu di 2024 nanti, karena orang-orang ini banyak yang baper memang hari ini, sensitif dan sebagainya. Saya rasa pernyataan Pak Jokowi itu wajar ya. Kenapa? Dia melihat itu real dan nyata bahwa kita melihat bahwa sikap berprasangka buruk, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit keluh kesah. Kita lihat kayak kemarin FX Rudy, rumahnya didatengin polisi langsung bawa narasi ada semacam intimidasi dan sebagainya. Dia bilang, oh ini tidak sepatutnya. Padahal base camp kita hampir semua saya tanya, kantor-kantor pengusung Koalisi Indonesia Maju, saya tanya sama, kita disamperin dia sama polisi. Ternyata itu bentuk pengamanan kepolisian, bukan PDIP aja. Ternyata Koalisi Indonesia Maju, saya tanya DPC, bahkan DPP-nya juga disamperin polisi. Dan itu bukan intimidasi, itu mah tugas rutin. Makanya saya bilang hari ini kok banyak sekali narasi-narasi yang menyimpang dari harapan publik. Jadi
Saya rasa sudahlah hentikan narasi-narasi yang basisnya itu adalah ketakutan-ketakutan. Karena kan kita mau demokrasi ke depan ini dihadapi dengan riang gembira. Jangan lagi membangun narasi-narasi ketakutan dan sebagainya. Apalagi kita lihat PDIP itu kan partai besar, kemudian partai ideologis, pasti bicara tentang gagasan-gagasan besar, bicara tentang hal-hal yang besar, dia hal yang ideologis, tidak ambekan-ambekan dan perasaan-perasaan. Dan saya yakin apa yang disampaikan Pak Jokowi itu tepat sekali. Agar apa? Publik juga harus bicara tentang bahwa politik itu rasional, bukan emosional. Makanya berpikirlah secara rasional, bukan emosional. Kira-kira begitu. Tapi begini Bung Noel, PD Perjuangan sebagai partai politik yang mengusung Pak Jokowi, bukan hanya di Pilpres 2009 lalu 2014, bahkan dari Pilkada Solo dulu, lalu juga berlanjut ke Pilkada DKI, berlanjut ke Pilpres, ini perjalanan romansa yang cukup panjang dengan PD Perjuangan. Ibaratnya kalau memang sudah berumah tangga begitu, sudah mengarungi kehidupan berapa lama, tiba-tiba selingkuh gitulah istilahnya ya. Banyak juga kan kalau hubungan berumah tangga ternyata istrinya tidak terima misalnya, atau pasangannya tidak terima. Ini sesuatu yang wajar, ada perasaan seperti itu. Anda tidak melihat ada sedikit misalnya juga komunikasi etikal yang dilanggar oleh Pak Jokowi terhadap PDI Perjuangan? Oke, itu analogi yang tidak tepat menurut saya. Ini partai, bicara tentang ideologi. Dan saya melihat apa yang dilakukan Jokowi tidak ada ideologi yang dilanggar. Kedua, tidak ada juga semangat perjuangan yang juga dilanggar. Makanya saya coba menyanggah soal analogi itu. Ini bukan persoalan rumah tangga, ini persoalan ideologi. Ideologi perjuangan, jadi tidak bisa disamakan dengan apa yang tadi diargumentasikan Bung soal ini soal pernikahan dan sebagainya. Tidak ada. Jadi gini, jangan juga kita melihat kemarin ini kok PDIP sebagai partai besar, partai ideologis, kok jadi hitung-hitungan perjuangan. Jadi kan pernah ini dia pernah. Tak usah ngomong begitu. Malah membuat publik melihatnya jadi aneh. Kok partai besar ngomongnya kayak kanak-kanak ya? Kok partai ideologis ngomongnya hal yang tidak ideologis? Sudah ngomong hal ideologis, kami tetap kuat pada prinsip ideologi kami. Karena kami partai besar, kami akan bicara hal-hal yang besar. Itu dong partai besar. Bukan kayak begini, ini dia mengkhianati, ini aduh. Makanya Pak Jokowi kaget, makanya wajar pernyataan Pak Jokowi, jangan baperan, jangan drakor gitu loh. Kayak gitulah. Bang Andreas, kalau mau berjuang bersama-sama, jangan hitung-hitungan dong, katanya Bung Noel begitu. Gimana nih Bang Andreas? Betul, persis. Ya, yang hitung-hitungan itu saya kira semua orang bisa melihat gitu. Itu kan fakta. Tidak perlu diomongin pun orang tahu gitu kan. Tapi kembali pada bagaimana pemimpin melihat hal. Karena bagaimanapun politik itu dalam faktanya, dalam realitanya ada aspek rasionalitas dan ada aspek emosional yang harus kita jaga bersama gitu. Ini saya lihat dari sudut pemimpin gitu. Kalau pemimpin sudah sampai menyepelekan hal seperti itu, seolah dia melihat bahwa manusia itu adalah objek yang soalnya tidak perlu pakai bicara soal rasa gitu. Dan ini berbahaya. Kenapa? Karena ungkapan perasaan itu adalah ekspresi yang ada di masyarakat. Ada rasa kecewa, ada rasa marah. Dan idealnya adalah kita bicara soal bagaimana rasionalisasi politik itu gitu. Bagaimana menjelaskan secara rasional. Saya setuju gitu. Dan itu yang harus kita lakukan gitu. Tapi rakyat punya hak terhadap apa yang dia rasakan. Nah, kita punya aturan main gitu. Dalam hal proses politik demokrasi ini dengan pemilu yang sehat, jurdil. Tapi kalau ada yang menciptakan drama-drama di dalam politik ini, di dalam pemilu ini, nah itu yang berbahaya. Nah, kita kan lihat bagaimana perjalanan drama-drama politik ini gitu. Sejak mulai kita bicara soal selesai pemilu tahun 2019, menjalankan proses pemerintahan ini, sudah ada yang bicara soal merubah jadi 3 periode.
kemudian tambah 2-3 tahun masa jabatan. Dan semua kalau dirujuk, ini adalah bagian-bagian dari drama politik yang keluar dari skenario konstitusi yang seharusnya kita laksanakan gitu. Dan itu kalau pemimpin tidak melihat hal-hal seperti itu, ini kan berbahaya. Kemudian kita lihat bagaimana yang itu tadi yang saya katakan, peristiwa di Mahkamah Konstitusi itu adalah satu bagian episode drama yang merupakan keluar dari skenario konstitusi. Dan itu juga dilihat oleh rakyat. Kalau pemimpin kemudian menyepelekan apa yang dilihat oleh rakyat, ini berbahaya. Saya kira Bung Noel kan pernah mengalami ini. Kita tahu bagaimana tahun 97 itu pelaksanaan pemilu dan Soeharto menang pada waktu itu dengan drama politik yang skenario semua orang mendukung gitu. Hanya 1 tahun kemudian oleh orang-orang yang sama dia diturunkan gitu. Ya, Kang Ujang, ini tadi Bung Andreas mengatakan dalam politik juga harus rasional gitu ya. Meskipun tadi Bung Noel bilang kalau mau berjuang jangan hitung-hitungan. Nah, saya bertanya begini, kalau Bung Noel tadi mengatakan demikian, lalu Bung Andreas katakan demikian, bagaimana seharusnya kedua belah pihak bersikap saat ini ketika memang saat ini Jokowi berseberangan dengan PDI Perjuangan dan mengatakan bahwa ada sejumlah kalangan termasuk mungkin disasarnya ke PDI Perjuangan ini terlalu banyak drama, tapi ini polemik dan pembicaraan atau narasi yang sepertinya tidak akan habis kalau memang tidak ditengahi begitu ya, ada seseorang atau ada sikap yang bisa menengahi semua ini. Bagaimana keduanya harus bersikap, kedua belah pihak bersikap agar pemilu ini tetap atau pilpres ini tetap on the track yang tadi kita harapkan sama-sama memunculkan ide dan gagasan. Tapi Kang Ujang nanti setelah jeda ya kita jawab bareng-bareng. Pertanyaan saya nanti setelah jeda seperti itu, dan Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes 12 angine. Setelah sukses menggelar kejuaraan balap sepeda gunung internasional di tahun sebelumnya, Indonesia kembali dipercaya dunia. Kejuaraan dunia balap sepeda gunung UCI MTB